Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini, admin akan mempersembahkan spoiler Perfect World episode 193. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar tidak ketinggalan notifikasi seputar Donghua dan dukung channel ini. Kalau udah, mari kita langsung saja. Cerita berlanjut setelah Si Hao menerobos level dewa sejati dan mengelola 3 energi abadi. Dan dia menggunakan 3 helai energi abadi untuk melindungi tubuhnya. Dengan itu, dia dengan cepat menerobos domain kesengsaraan surgawi dari tingkat 1 hingga ke 9. Di penilaian ini, roh primordial Si Hao keluar dari tubuhnya dan memasuki dunia sangkar kegelapan. Dengan pengalaman sebelumnya, Si Hao hanya membutuhkan 1 pukulan untuk memecahkan sangkar gelap. Tapi kemudian sekelompok besar binatang buas muncul dan bertarung satu sama lain. Yang kuat di antara monster ini dihormati, dan yang lemah hanya akan dimakan. Si Hao segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saat pertarungan menjadi semakin brutal, seekor binatang super kuat benar-benar berevolusi dan mengejar Si Hao. Di sisi lain, orang aneh kuno sedang mengincar Si Hao. Orang ini menggunakan energi kematian dunia bawah guna melewati kesengsaraan surgawi, dan dia berencana mengambil kesempatan untuk membunuh Si Hao dan merebut tubuh fisiknya. Bagaimana seharusnya Si Hao memecahkan situasi ini? Tenang saat dia mengeluarkan pedangnya dan mulai mendekati tubuh Si Hao. Teman Si Hao, si tukang panah, melesat ke langit, mempertaruhkan nyawanya. Meski kesengsaraan surgawi menyambarnya, dia masih bertahan dan berusaha melepaskan anak panahnya, dan terjadilah pertarungan singkat. Sangat disayangkan, teman Si Hao akhirnya tidak mampu bertahan lagi dan jatuh dari langit karena luka serius. Di saat kritis, kelinci Tian Yin Yutu datang dengan bala bantuan. Dia berkata, "Kakek ras jiwa 8 bersenjata, tolong ambil tindakan." Saat perkataan itu keluar, tetua ras jiwa 8 bersenjata langsung melesat ke langit dan berhadapan langsung dengan kesengsaraan surgawi yang kuat. Dia berusaha untuk menghentikan orang aneh kuno. Akan tetapi usahanya sia-sia dan terluka parah oleh kesengsaraan surgawi. Namun untungnya, roh primordial Si Hao akhirnya berhasil keluar dari alam sangkar kegelapan dan kembali ke tubuhnya. Melihat orang aneh kuno yang sebelumnya berhasil melarikan diri, Si Hao sangat marah akan tindakan kejinya. Dia langsung mengeluarkan armor Kaisar Guntur, lalu mengikat tubuh orang aneh kuno tersebut dan memanggil kesengsaraan surgawi. Segera petir kuning menyambar tubuhnya sampai menjadi abu. Selain itu, Si Hao juga telah berhasil menyelamatkan tetua ras jiwa 8 bersenjata dengan membungkus seluruh tubuhnya dengan energi abadi. Setelah melakukan semua ini, Si Hao bergerak lagi dan memasuki domain ke-10 kesengsaraan surgawi. Kemudian, Si Hao akhirnya tiba di kolam abadi emas kesengsaraan surgawi. Di tepi kolam ada pohon kuno. Pertama, Si Hao duduk menyerap energi vitalitas di kolam kesengsaraan surgawi. Tubuh dan roh primordial Si Hao dipulihkan. Setelah itu, Si Hao meminum sepertiga dari cairan kesengsaraan surgawi, sehingga kondisi tubuhnya pulih total. Si Hao mengeluarkan sebuah wadah dan dia mengambil sejumlah besar cairan kesengsaraan surgawi, kemudian turun dari langit. Di saat itu juga, kolam abadi kesengsaraan surgawi menghilang. Banyak orang terkejut dan terpana melihat pencapaian luar biasa Si Hao ini. Kalian harus tahu bahwa Si Hao akan membalas kebaikan orang lain. Jadi ketika dia melihat tetua ras jiwa 8 bersenjata melindunginya,
Si Hao menyelesaikan kutukan kuno pada orang tersebut dengan memberinya 2 tegukan cangkir cairan kesengsaraan surgawi. Dipengaruhi oleh kekuatan guntur dan kilat, kutukan itu berhasil dihilangkan dan kebebasannya dipulihkan. Si Hao tidak hanya memberi tetua ras jiwa 8 bersenjata, tetapi juga Suelin, Coyoseng, dan kelinci Tian Yin Yutu untuk membantu mereka menepa tubuh mereka dan meningkatkan kultivasi mereka. Tetapi yang paling penting adalah cairan kesengsaraan surgawi yang sebenarnya dapat menyelesaikan kutukan kuno dari penduduk asli alam abadi kuno. Melihat hal tersebut, banyak penduduk asli alam abadi kuno tidak menyangka dan kagum. Segera dewa surgawi dari berbagai suku dari alam abadi kuno bersaing untuk merebut paksa cairan tersebut. Akan tetapi si Hao memperlihatkan cairan kesengsaraan surgawi sudah habis, jadi dia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Pada akhirnya si Hao hanya memberikan bantuan kepada 2 kelompok etnis yang kuat, ras jiwa 8 bersenjata dan ras iblis kuno, membuat mereka semua sangat frustasi dan marah yang tidak kebagian. Tapi si Hao mengatakan dirinya bisa melakukan terobosan dan menghadapi kesengsaraan surgawi di lain waktu lagi. Dengan kata lain, bisa mengambil cairan kesengsaraan surgawi lagi. Mendengar perkataan itu, banyak dewa surgawi bergegas mengelilingi si Hao. Sangat antusias sehingga membuat orang lain merasa mereka tidak tahu malu. Mereka berharap suatu saat si Hao dapat memberi mereka cairan kesengsaraan surgawi untuk membantu mereka menghilangkan kutukan kuno abadi. Sehingga mereka tidak perlu lagi khawatir akan dikutuk mati karena erosi. Kemudian tetua iblis kuno dan jiwa bersenjata 8 pergi ke dunia pengorbanan roh dan melihat pengorbanan leluhur, yaitu pohon dewa Willow lainnya. Seperti yang diharapkan si Hao, pengorbanan leluhur kuno abadi adalah peninggalan 3000 negara surgawi dewa Willow. Saat ini semua orang aborigini kuno abadi berlutut untuk beribadah. Tetapi si Hao mampu mengambil inisiatif untuk mendekati altar kuno. Dengan kedatangan si Hao, pohon dewa Willow yang layu mekar kembali, memukau dunia lagi, dan merentangkan cabang Willow-nya untuk menyambut dan menyatakan niat baik kepada si Hao. Kenyataannya dewa Willow telah tertidur. Meskipun si Hao telah tiba, dia bukanlah orang pertama yang membangunkannya. Pohon dewa Willow mengatakan, Kaisar Yetian datang dengan kualici segala sesuatu, dan dewa Willow kuno abadi mengambil tindakan untuknya sekali, menyebabkan dia melampaui batasnya. Saat ini cabang dewa Willow terulur ke lengan si Hao, memungkinkan dia untuk melihat dewa Willow lainnya. Inilah yang membuat si Hao tertarik, ingin menceritakan semua yang terjadi di dunia luar. Pohon dewa Willow berkata, "Aku hanyalah sebuah cabang, ingatanku rusak sejak awal, ini bukan tubuh yang sebenarnya. Selain itu, aku menggunakan kekuatan melebihi batas, jadi sekarang saatnya untuk menghilang." Meski keadaan kritis, tapi dewa Willow juga sangat baik kepada si Hao. Mengetahui bahwa setelah dia bangun, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk benar-benar layu kembali. Jadi sebelum itu terjadi, dia mengajari si Hao metode Dewa Willow dari era agung kuno abadi. Satu cabang Dewa Willow terulur menyentuh kening si Hao. Si Hao memejamkan matanya, banyak simbol emas mengalir ke dalam pikirannya. Di waktu yang sama, pancaran cahaya emas menyebar dengan kuat, menyebabkan banyak orang tercengang, dan terjadi keributan besar. Sekarang si Hao akhirnya akan mulai mempelajari metode Dewa Willow.
Tapi admin tidak pernah menyangka bahwa tanpa peringatan apapun pihak animasinya mulai mengumumkan skin baru Nirwana Shihao. Apalagi ini adalah model produk jadi segera setelah dirilis, bukan gambar konsep desain gambar yang sungguh mengejutkan. Lagi pula belum lama ini Shihao menampilkan penampilan barunya yang seperti energi abadi kedua. Nampaknya pihak resmi sangat memperhatikan film fitur. Tidak hanya isi plotnya, tetapi juga modeling dari pemeran utama prianya pun ditanggapi dengan serius. Menurut pengumumannya, pakaian baru Nirwana ini akan debut saat Shihao berhasil mempelajari metode Dewa Willow dan terlahir kembali di Nirwana. Dilihat dari modelnya, Shihao memiliki rambut putih keperakan dengan gaya rambut mahkota dengan kuncir kuda tinggi, dan dua poni miring di depan. Selain itu, garis fitur wajah juga telah dioptimalkan sampai batas tertentu. Wajahnya lebih lancip dan jauh lebih tampan dari sebelumnya. Yang terpenting pakaian jubahnya. Bagian dalamnya dilapisi jubah hitam dan bagian luarnya dibuat dari jubah putih kebiruan dengan lengan gemuk dan pinggiran emas. Pelindung bahu diganti dengan batu giok krem, dipasangkan dengan sabuk hitam dan liontin batu giok merah. Secara keseluruhan benar-benar telah meningkatkan beberapa dimensi, memenuhi ekspektasi para penggemar. Mungkin saja